Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini admin akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gas ke alurnya. Kata-kata yang terdengar oleh Soyan pun terlihat sangat indah. Bukan hanya dia yang bisa mendengar, namun orang lain juga bisa mendengarnya. Suamiku, nampaknya sejak Sioyan kembali dari formasi bergerak di belakang, Qingwar menemani Sioyan dengan cemas. Saat ini, Sioyan pun hanya mendengar kata-kata yang melayang di depannya. Saat kamu melihat batu giok, ini tergelincir. Ada kemungkinan besar sesuatu telah terjadi pada saya. Tetapi Anda tidak perlu khawatir, karena jika Anda menebak dengan benar, Anda seharusnya masih berada di langkah ke-9 keabadian Kaisar sekarang. Apakah tebakanku benar-benar akurat? Soyan pun hanya bisa menghela nafas saat melihat ini. Kekuatan seperti itu tidak cukup, jadi jangan datang mencariku dengan meninggalkan Dongyun kehampaan. Pergilah ke dunia pegunungan dan lautan, di mana itu akan membantu Anda menerobos keabadian ilahi. Apa? Pergi ke dunia pegunungan dan lautan? Taiksu telah membunuh Dongyunsu. Jadi apakah Anda masih ingin meninggalkan dunia Shenxi dan terus berlatih? Kapan kekuatanku akan pulih? Sioyan pun mengerutkan kening. Kini, kelima jarinya semakin terkepal. Situasi ini sudah mendesak. Namun karena tenaganya kurang kuat, itu membuat dia merasa seluruh dunia mengulur waktu untuknya. Kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Semuanya sudah ditakdirkan, dan kemungkinan tebakan yang tak terhitung jumlahnya telah dibuat, namun hanya Anda yang dapat mengubah hasilnya. Tetapi mungkin di masa depan, aku tidak akan bisa terus berjalan bersamamu. Sioyan, meskipun kamu adalah kehidupan Gu Jungxing sebelumnya, tapi aku sangat menyukaimu, namun sayang sekali, tidak ada kesempatan untuk menjadi istrimu lagi. Mungkin ini takdir, ini adalah takdirku kan. Jika suatu saat kamu benar-benar tumbuh menjadi cukup kuat, Anda harus membalaskan dendam saya. Aku mencintaimu Nanfu, tinggallah. Sioyan pun mengerutkan kening saat dia melihatnya. Apa yang terjadi pada Ratu? Tidak ada penjelasan detail mengenai selip giok ini. Semakin dia mengatakan ini, Sioyan pun merasa tidak akan bisa pergi lagi. Itu hanya 1000 tai virtual. Maka, apakah Taiksu benar-benar kuat? Jika aku pergi kali ini, jika sang ratu benar-benar jatuh, bagaimana aku harus menghadapinya? Karena ini sendiri bertentangan dengan cara perwalianku. Nanfu, siapa dia? Kenapa aku tidak mengenal wanita ini? Qingwar memandang Sioyan dengan wajah cantik dan bertanya, kamu tahu, nama ratunya adalah Nanfu? Sioyan pun berkata sambil tersenyum pahit. Qingwar tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. Ratu? Apakah suamiku memiliki pesona seperti itu? Karena bahkan yang mulia ratu telah jatuh cinta padamu. Sepertinya kamu tidak akan punya waktu untuk menemaniku di masa depan. Qingwar pun menunjukkan ekspresi sedih. Saya hanya bercanda. Dia pernah menjadi wanita bangsawan. Jadi saya tidak akan mendapatkan apapun darinya. Dan saya juga berkata, saya tidak akan pernah menikah lagi. Sioyan pun mengulurkan tangannya dan mengusap kepala Qingwar lalu menyentuh hidungnya. Sekarang ratu dalam bahaya, jika saya terus menghindarinya, saya akan menjadi pria yang tidak jantan. Meski Taiksu sangat kuat, namun saya yakin Shenxi juga tidak lemah. Jadi bagaimana mungkin aku bahkan tidak melindungi ratuku, maka dari itu aku harus menyelamatkannya. Kemudian saat ini, sepertinya Sioyan sudah mengambil keputusan. Aku tidak akan membiarkan ratu dimusnahkan oleh Taiksu seperti ini. Hanya saja saya tidak bisa memahaminya, bagaimana ratu bisa ditangkap. Namun tampaknya dunia para dewa kuno tidak berpengaruh. Lalu, apa yang terjadi pada ratu? Dia ada di mana sekarang? Mungkin jawaban atas pertanyaan ini hanya bisa diselesaikan dengan menemukan lokasi alam dewa kuno. Namun alam dewa kuno bisa bergerak sangat tidak menentu, dan rupanya memiliki kemampuan menyembunyikan diri, maka tidak mudah untuk menemukannya. Kecuali ratu meninggalkan petunjuk arah atau kekuatan jiwa alam. Kemudian setelah mereka bubar, Sioyan pun terus mencari bintang yang ditinggalkan itu, karena pasti ada beberapa petunjuk di dalamnya. Kemudian seperti yang diharapkan oleh Sioyan,
Formasi bergerak yang masih rusak ditemukan pada bintang yang ditinggalkan ini, itu bisa dinilai dari susunannya, dan itu adalah hasil karya alam dewa kuno. Lalu Xiaoyan segera memerintahkan Goyan untuk memperbaiki formasi bergerak. Namun, Xiaoyan pun tidak terburu-buru memulai formasi bergerak, karena dia belum pulih sepenuhnya. Namun situasi Xiao Yueli nampaknya lebih buruk lagi. Kekuatan bertarung Xiao Yueli yang eksplosif pada akhirnya sangatlah mencengangkan, dan jelas itu juga sangat menguras tenaganya, dan keabadian 50.000 dewa di dunia kuno, makhluk abadi dan iblis, semuanya perlu istirahat saat ini. Terlihat Xiaoyan pun melambaikan tangannya, lalu membentuk kawasan sekitarnya, dan segera melepaskan sumber da di lautan semua roh. Itu menyediakan semua orang untuk memulihkan sesegera mungkin, karena jika tidak, semuanya akan mengering di bintang sampah ini, dan jika tidak begitu, Anda hanya dapat mengandalkan ramuan Anda sendiri untuk mengisi dan memulihkan. Terlihat, energi yang kaya langsung menyelimuti, lalu tiba-tiba terdengar seruan. Kemudian kini, tubuh yang kering akan segera terisi energi. Namun itu hanya untuk Xiaoyan, dan bukan energi-energi inilah yang memulihkan ki dan darah. Dia pun hanya bisa mengandalkan diri sendiri untuk itu, dan akhirnya pemulihan pun terjadi seiring berjalannya waktu. Meskipun konsumsi dalam pertempuran ini mendekati batasnya, namun tubuh fisik dewa asli dan klon dewa asli telah meningkat. Jika Xiaoyan bisa menerobos ke alam leluhur dan menjadi dewa asli, kemudian bergabung dengan klon dewa asli, dia pun ingin tahu, apakah ia dapat mencapai kekuatan fisik dewa kuno. Alam dewa ini tentu saja penting, namun kekuatan tubuh fisik dewa asli, jika dia bisa melangkah lebih jauh, kekuatan tempurnya juga akan masuk peringkat teratas. Ketika saatnya tiba, Xiaoyan akan menerobos keabadian Tuhan, lalu maka kekuatan tempur Xiaoyan mungkin mampu melawan orang kuat di level ketiga atau bahkan kelima. Tentu saja, ini hanyalah pemahaman Xiaoyan saat ini, Katena, setidaknya tidak ada pertempuran nyata yang terjadi dengan Chu Qiantai. Tingkat kelima sangatlah kuat, dan jika bukan karena pembebasan Chu Qiantai, maka jelas mustahil baginya dan Xiao Yueli untuk pergi. Monster tua Chu Qiantai itu menjadi perhitungan yang sangat mendalam. Dia membiarkan Yueli dan Xiaoyan pergi, maka pasti ada suatu rencana. Sekarang hampir bisa dipastikan. Dia sudah mengetahui identitas Xiaoyan, tetapi yang dia tidak yakin adalah apakah Xiaoyan orang asli atau tiruan. Selama masa pemulihan, Xiaoyan pun sedang berpikir dalam hatinya dan menganalisis situasi perang dan rencana di hati Chu Qiantai. Xiaoyan pun bergumam kembali, mengapa membiarkan dia pergi kali ini? Apakah ada alasan untuk hal ini? Karena pada saat itu, Xiaoyan pun sudah kelelahan, jadi sangat mudah untuk melenyapkannya. Meskipun Yuli sangat kuat, namun hal itu terlihat dari pertarungannya, Chu Qiantai terlihat mendominasi. Nyatanya, ketenangan yang tak bisa disembunyikan masih bisa terlihat, dan dia melakukannya dengan sengaja, dan tidak ada kekuatan tempur nyata yang dilepaskan untuk melawan mereka. Chu Qiantai pun sengaja mengeluarkan ketegangan, dan menyelamatkan keduanya hidup-hidup. Jadi ada pun tujuannya, karena dia juga memberitahu Xiaoyan sejak lama, bahwa dia ingin merebut kembali tahta. Namun tahta ini jelas bukan hanya soal status, ini juga melibatkan banyak hal. Meskipun Xiaoyan belum menembus keabadian ilahi, tapi ketahuilah juga, keberuntungan adalah kunci untuk berkultivasi. Siapa raja? Itu artinya pemilik yang paling beruntung di seluruh dunia. Kenyataannya Chu Qiantai tetap di level kelima, namun dia berdiri diam, dan pasti itu ada alasannya. Kalau tidak, dia tidak akan berusaha keras untuk mendapatkan kembali tahta. Pasti semua yang dia lakukan sekarang, semuanya meninggalkan sebab dan akibat. Dia bahkan membantu Xiaoyan sampai batas tertentu, dan setelah bertarung sampai batasnya, mungkin dia bisa meningkatkan kekuatannya lebih jauh lagi, dan dengan demikian mengalahkan Taixu. Apakah yang dilakukan Chu Qiantai untuk tahta? Namun saya berharap dari lubuk hati saya yang paling dalam, bahwa Taixu akan dikalahkan bagaimanapun caranya.